segera mulai untuk pertemuan minggu ke-14 ya, minggu ke-14. Baik, jadi filter ini adalah aplikasi yang penting pada sistem LTI yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi sistem LTI tentu saja sudah dibahas, linear invariance ya, linear time invariance. Kemudian secara umum atau mungkin tujuan awalnya filtering ini kan bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari sinyal. Nah, filtering ini kalau bahasa yang lain juga kan menyaring begitu ya. Kalau Anda melakukan proses penyaringan berarti ada sesuatu yang bisa lewat, ada sesuatu yang tidak bisa lewat, ada sesuatu yang ditahan, ada sesuatu yang diloloskan. Mungkin biasanya kalau dulu kuliah Pak Awan itu seringkali mencontohkan orang merokok, itu kan ada filter pada rokoknya gitu ya. Jadi itu adalah ilustrasi yang paling terlihat kalau kita ingin menyaring dari rokok yang dihisap seseorang itu dan sesuatu yang bisa diloloskan misalkan. Nah, dari sini kita berusaha untuk tujuan umumnya menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari sinyal. Nah, ilustrasinya atau contoh yang paling sering digunakan adalah kita misalkan mengetahui ada suatu noise, ini misalkan kita simbolkan sebagai eta fungsi t, ini huruf Yunani, Greek ya, Greek. Ditambahkan pada suatu sinyal, misalkan sinyalnya itu y fungsi t. Karena sinyal ini kita inginkan sebagai output, nah nanti kita berharap sinyal itu terpisah dari noise. Kalau noise ditambahkan dengan sinyal yang kita inginkan atau sinyal output kita, itu kita anggap sebagai sinyal input atau X fungsi T, maka kurang lebih secara matematis merupakan penjumlahan seperti ini begitu. Nah, dari sini diharapkan atau secara umum kita mengetahui perbedaan karakteristik spektral dari noise dan sinyal yang kita inginkan. Karena dengan mengetahui perbedaan karakteristik spektral dari noise dan sinyal yang kita inginkan, kita bisa melakukan pemisahan atau menghilangkan atau meloloskan karakter sinyal tertentu dari spesifikasi yang kita inginkan dan spesifikasi yang tidak kita inginkan. Nah, perbedaan karakteristik spektral dari sinyal kita sudah pelajari pada domain frekuensi itu dengan melakukan transformasi Fourier. Berarti ini berhubungan karena kita akan berhadapan dengan karakter sinyal dalam domain frekuensi. Nah, oke, dengan demikian kita bisa mencoba melihat konsep dari proses filtering. Oke, ini adalah ilustrasinya secara gambar. XT ini adalah sinyal input, sinyal ditambah noise. Oke. Nah, di sini adalah karakter sinyal dan ada noise-nya. Kalau kita melakukan transformasi Fourier atau misalkan dalam bentuk discrete bisa DFT atau FFT, kita akan menghasilkan spektrum sinyal dan noise kurang lebih seperti ini. Kita punya plot dari spektrum sinyal dan noise. Jadi kita berusaha mengenali karakternya. Nah, kalau misalkan dari ilustrasi ini bisa diketahui tidak karakter dari sinyal dan noise. Kalau mungkin ini kita bahas saja. Jadi kalau misalkan kita melihat karakter sinyal, karena kita belajar sinusoidal, berarti tadi saya lihat Gary cukup cermat, ini bentuknya kayak mirip sinusoidal Pak gitu kan ya, tapi enggak sinusoidal yang kita pelajari gitu ya. Jadi bisa jadi bentuknya kalau kita coba gambar itu kan bentuknya ada tren seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya bentuknya, atau warnanya yang lain, misalkan warnanya
hijau gini ya, misalkan seperti itu ya. Anggap aja ini sudah, kalau kita jumlahkan nanti jadinya yang warna hitam gitu ya. Oke. Nah, secara cepat sebenarnya kita bisa mengetahui bentuk yang warna merah dan warna hijau itu kan memiliki kandungan frekuensi yang berbeda, ya kan? Nah, yang berbeda itu harusnya direpresentasikan pada domain frekuensi. Kalau yang merah itu cenderung frekuensi rendah, yang hijau cenderung frekuensi tinggi. Nah, frekuensi itu kan berhubungan dengan apa? Periode kan. Nah, energinya ini bisa dilihat dari plot. Di sini itu ada energi yang bentuknya, kalau saya buat gambar seperti ini, saya ganti warna biru. Ini kan kita bisa melihat bahwa ada kandungan frekuensi rendah dan beberapa kandungan frekuensi tinggi dengan energinya yang berbeda-beda. Nah, dari situ mencerminkan kandungan frekuensi sinyal kita. Nah, maka karakteristik sinyal ini perlu kita pelajari sehingga kita bisa membahas pada saat filtering gitu. Kalau saya melihat mungkin pada frekuensi rendah ini ada yang tinggi, sangat tinggi, bahkan sampai orde 3000-an dominan. Tapi pada orde frekuensi yang lebih menengah atau lebih tinggi ini ada sesuatu yang meningkat juga. Jadi tidak rata-rata nol gitu ya, bukan nol, tapi ada kandungan frekuensi yang lain. Nah, dari sini sepertinya menghasilkan sinyal yang seperti plot hitam ini. Nah, plot hitam itu sepertinya sinyal yang perlu kita lakukan filtering. Jadi, oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.